banyak cara yang dilakukan berbagai institusi untuk membantu masyarakat di pedesaan agar mereka bisa mengelola dan menggali sendiri sumber-sumber yang ada di daerahnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kehidupan sehari-hari. Mereka yang tinggal di daerah peternakan dan mengelola sapi perah maupun sapi potong sebenarnya memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk dijadikan sumber kebutuhan mereka sendiri, seperti limbah kotoran sapi yang dijadikan bioenergi. Telah banyak pula institusi pendidikan menerapkan teknologi yang mengolah kotoran sapi sebagai bioenergi. Tetapi sebenarnya tak sekali waktu saja, melainkan harus dilakukan melalui program berkelanjutan, bahkan penyebarannya pun bisa merata ke hampir seluruh daerah yang memiliki limbah kotoran sapi untuk diolah menjadi biogas, pupuk atau kompos, dan sumber energi untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Sumber-sumber energi alternatif pedesaan inilah yang harus diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga mereka tidak perlu lagi mengeluarkan rupiah untuk membeli bahan bakar konvensional minyak tanah atau gas LPG, tetapi mereka cukup dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Puslit Telemeklipi melakukan pilot far penggunaan bioenergi yang berasal dari kotoran sapi di salah satu daerah di Kabupaten Bandung, yaitu di Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, merealisasikan program kegiatan energi alternatif pedesaan untuk membuat biogas dari kotoran sapi, antara lain pengerjaan konstruksi kandang sapi, digester, filing system, konstruksi sistem gas, konstruksi sistem air, dan pengerjaan konstruksi sistem kelistrikan. Usaha tersebut cukup berhasil. Permasalahan limbah kotoran sapi pun dapat diatasi karena dijadikan sumber energi biogas, pupuk, dan penerangan listrik melalui fasilitas teknologi, peralatan, dan manajemen usaha menjadi usaha produktif di daerah pedesaan. Kemudian program penggunaan energi alternatif pedesaan itu dikembangkan untuk daerah-daerah usaha peternakan di Indonesia. Teknologi yang diintroduksikan adalah teknologi pemanfaatan biogas untuk digunakan sebagai bahan bakar memasak dan bahan bakar penghasil listrik, kemudian teknologi pengisian gas ke tabung biogas sebagai perwujudan transfer teknologi yang murah, mudah, dan terjangkau. Fasilitas yang dibuat di Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung adalah bangunan permanen dalam bentuk bangunan tembok. Untuk selanjutnya, Puslit Telemeklipi mengembangkan pembuatan digester dari fiberglass yang kuat dan dapat menampung kotoran sapi sebagai sumber biogas lebih banyak lagi. Kesibukan para pekerja ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengerjakan plat cetakan untuk digester dan memberi pelumas agar licin dan memudahkan ketika proses pencetakan selesai. Sedangkan di tempat lainnya, seorang pekerja sedang membuat bahan-bahan yang akan dijadikan digester, yaitu terdiri dari resin, katalis, talc, dan hydroxyl. Bahan-bahan resin, katalis, talc, dan hydroxyl yang ditampung dalam ember diaduk-aduk hingga rata, kemudian dibawa ke tempat cetakan digester, dan selanjutnya dileburkan secara merata menggunakan roll atau kuas. Ini kita buat penampungan ini saya terapkan untuk di pedesaan gitu. Kalau misalkan untuk industri lain lagi kita desainnya. Nah ini untuk di pedesaan untuk para petani yang punya 2-3 sapi, ini adalah pencampur antara kotoran sapi, kotoran babi atau kambing, kita campur di sini dengan air dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Jadi 1 kotoran 2 air gitu. 1:2 kita campur di sini, setelah homogen dimasukkan ke digester. Digester, di dalam digester ini terjadilah proses
kimia secara anaerob gitu ya, secara anaerob gitu ya. Nah, secara anaerob setelah hampir 21 hari ini akan menghasilkan gas nantinya. Nah, di dalam komposisi gas di dalam biogas itu CH4-nya hanya 60-70% gitu. Yang lainnya CO2. Ini adalah suatu proses yang dapat diistilahkan emisinya rendah, tidak ada emisi gitu ya. Karena yang dihasilkannya CH4 dan CO2, dan CH4-nya nanti dibakar melalui listrik atau ke kompor-kompor. Digester yang dibuat Puslit Telemek LIPI ini selanjutnya dikirim ke beberapa daerah. Pasca proyek IPTEKDA ini, kita udah hampir 70-100 unit kita kirim ke Jambi, ke Medan, ke Bali, dan ke Pekanbaru. Nah, di sana kita bekerja sama dengan Asian Agri, dengan CSR-nya, diterapkanlah di daerah-daerah Batanghari gitu, di Medan ya, kemudian di Jambi, dan alhamdulillah banyak keuntungannya di sana. Para petani yang tadinya beli minyak tanah, beli gas, sekarang udah mempergunakan biogas dari kotoran sapi gitu. Selain digester dari fiberglass dengan daya tampung lebih besar, LIPI membuat juga penampungan gas dari plastik dengan kapasitas tampung 5.000 liter. 5.000 liter nih dimasukkan mungkin 3/4-nya, nanti setelah selama 20 hari atau 15 hari atau 2 minggu ya, nanti terjadi gas, pembentukan gas. Maka setelah pembentukan gas, ininya nantinya akan mengembung. Jadi prosesnya kan anaerob, tidak ada udara gitu. Nah, prosesnya anaerob di dalam plastik atau di dalam plastik, Pak? Di dalam plastik. Jadi gasnya nanti ditampung, Pak. Jadi prosesnya anaerob, tidak ada udara. Dibuangnya gimana? Dibuangnya langsung ini kan istilahnya kayak level air ya. Dan jadi kotor yang masuk ke sini campuran kotoran dan air itu 1:1 atau 1:2. 1 kotoran, 2 air gitu. Jadi sehingga sifatnya kayak sifat air. Jadi kalau misalkan kotoran yang masuk di sana dimasukkan ini udah penuh, misalkan 3/4 volume, kemudian nanti dimasukkan lagi misalkan 200 liter, otomatis dia akan keluar lagi, Pak. Nah, nanti karena kita nanti dipasang di lapangan, posisi atas sana sama dengan ini. Jadi pas dia keluar, levelnya tuh sama gitu kan, dia keluar lagi, masuk, ini ditambah, pasti dia keluar gitu. Jadi dilevelkan gitu, dilevelkan. Jadi otomatis keluar gitu. Jadi nanti di lapangan dibuat galian dari 5 meter kubik, 1 meter ke 5 meter, dalamnya 1 meter gitu. Nah, kita nanti setting level pemasukan, level pengeluaran gitu. Sehingga nanti kalau kita masukin, dia langsung keluar gitu. Kayak air aja lah gitu, level air. Jadi kalau kelebihan permukaannya naik, dia akan otomatis keluar. Dan keluarnya setelah jadi kompor. Selain membuat digester dan plastik untuk menampung gas, Puslit Telemek LIPI membuat kompor gas dari bahan besi plat yang kokoh, kuat, aman, dan ramah lingkungan yang dikerjakan secara cermat menggunakan fasilitas peralatan yang dimilikinya. Teknologi pembuatan energi alternatif pedesaan seperti biogas merupakan rangkaian yang memberikan manfaat mengatasi masalah polusi dari limbah kotoran sapi, kemudian memberikan pengetahuan bagi masyarakat di pedesaan untuk mengolah limbah menjadi pupuk tanaman dan sumber energi listrik. Kompos hasil buatan dari Cilengkrang ya, dari proyek IPTEKDA dengan kandungan nitrogen sekitar 2,2% ya. Ini sangat baik untuk pertanian dan perkebunan gitu ya. Dan ini yang telah dilakukan di kerjasama dengan PT Asian Agri yang digunakan untuk pengkomposan kelapa sawit gitu ya.
Nah, sehingga kesananya nanti tanahnya menjadi subur dan produksinya akan semakin baik. Nah, di Cilengkrang itu kita bisa memproduksi sekitar 2 ton per hari, itu udah 2 ton per hari, dan ininya nanti kita akan jual ke beberapa perkebunan, dan salah satunya udah ada kerjasama dengan PT di Sukabumi yang akan mengontrak kompos tersebut. Program energi alternatif pedesaan LIPI memberikan dampak positif yang signifikan tersedianya energi untuk rumah tangga secara swadaya di masyarakat pedesaan menuju peningkatan kesejahteraan.